hijaunya hamparan perkebunan, tersimpan sebuah desa yang kaya akan keindahan alam, kebudayaan, serta potensi wisata yang luar biasa. Desa Tenjolaya merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Desa ini memiliki luas wilayah sebesar 3.661,2 hektar, terdiri dari 28 RW dan 103 RT, dengan jumlah penduduk di tahun 2025 mencapai 16.370 jiwa. Nama Tenjolaya sendiri berasal dari bahasa Sunda, yaitu Tenjo yang berarti melihat dan Laya yang berarti ada. Secara garis besar, Tenjolaya memiliki makna dilihat serba ada, menggambarkan desa yang kaya akan potensi alam, budaya, dan sumber daya masyarakatnya. Desa Tenjolaya hadir sebagai desa yang terus berkembang melalui semangat gotong royong, pelestarian budaya, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan potensi desa menuju masa depan yang lebih maju dan mandiri. Kalau sejarah desa mah kita kan turun-temurun ya, dari desa pertanian dari 1890-an lah. Sebenarnya desa itu udah 3 kali pindah tempat. Pertama di pinggir jalan, yang kedua di tengah, baru ini terakhir. Kami itu bergerak di sektor pertanian dan perkebunan pada awalnya. Karena masyarakat kami kebanyakan petani dan pekebun. Itu desa kedua terluas di Kabupaten Bandung. 3.600,999 hektar, 28 RW, 103 RT dengan jumlah penduduk yang tercatat 16.500 jiwa. Dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Desa Tenjolaya juga memiliki peran aktif melalui pengelolaan badan usaha milik desa atau BUMDes. BUMDes menjadi salah satu penggerak utama dalam pembangunan potensi desa, khususnya di bidang wisata dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. BUMDes yang mengelolanya, tapi ada pembagian ke lingkungan. Misalkan tempat parkir dipegang sama Karang Taruna lingkungan itu. Jadi adanya tempat wisata kan untuk menaikkan pendapatan asli desa. Penghasilan dari wisata kan harus bisa dikembangkan untuk pembangunan apa sebagai pendapatan desa kan. Kami dikasih tugas sama Pak Kades dari BUMDes, dia harus mengurus desa wisata. Jadi Bapak di setiap hari di sini, Pak? Tiap hari Surat izin buat ininya udah ada gitu. ada SK, Oh iya. SK desa wisata katanya kan gitu. Sudah mendaftarkan diri desa wisata Tenjolaya itu di jaringan desa wisata Jadesta di Kementerian Pariwisata. Sudah terdaftar. 2022 September kami itu dikasih SK wisata desa wisata oleh kabupaten. Sedangkan kami belum siap. Dari sana kami dikejar ketertinggalan dengan cara saya 12 kali ikut pelatihan dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung. Kami koordinasi dan kolaborasi dengan lembaga terkait di sini, termasuk BPD, KK, BUMDes, dan akhirnya kami mewujudkan satu kawasan wisata yang untuk dijadikan destinasi. Ini kami mempunyai lahan yang tadinya tidak tergarap. Itu lahan desa kami jadikan satu kawasan. Makanya terbentuknya di kawasan wisata Celaka Tenjo itu di sana. Semuanya ke Benteng, bikin lapang sepak bola. Iya, diratain karena nggak laku sih, terlalu jauh sampai ke sini. Makanya udahlah bikin tempat wisata aja. Alhamdulillah. Jadilah kolam bertahap renang ya. Bertahap. Dengan kawasan wisata alam yang nyaman untuk dikunjungi bersama keluarga maupun komunitas, destinasi wisata Celaka Tenjo menjadi daya tarik masyarakat dan juga wisatawan. Ini mah milik desa, kelola desa, dan fasilitasnya memang cocok untuk wisata. Orang nggak akan mengira yang begitu jauh dari sini di pinggir hutan ternyata kaget di sana tempat wisata. Kalau di sini nggak kelihatan tempat wisata. Selain menikmati pemandangan, orang bisa melakukan camping, ada kolam renangnya, mainannya. Jadi tidak bosan gitu kalau mau masuk ke sini teh, terutama bawa anak-anak. Dan daerah sini mah udah jelas ya kalau main pasti ke situ. Tidak mungkin atuh
bisa orang banyak berkunjung seperti ini kalau mereka tidak merasakan murah, nyaman. Dari bulan Syawal kita baru berani. Itu juga disuruh Kaden, ada semacam karcis tiket, Iya. cuma Rp5 per tiket per orang. Itu juga cuma cukup untuk bersih-bersihan. Bukanya setiap hari ini Pak, nggak ada hari libur? Nggak ada yang nunggu. Ini ada 4 orang atau 5 orang setiap hari. Karena kan pemeliharaan kemarin aja hujan besar di sini, air langsung turun ke sini. Takutnya terjadi longsor. Kalau hujan sih, kalau musim kemarau musim panas, ya airnya bagus, Bening gitu. Ini aja yang survei ke sini. Pak bagus airnya dingin kan, cocok untuk Hari-hari. air minum. Iya. Yang buat kolam renang juga ini dan kita. Kadang-kadang kalau upahnya Pak mau menuhin pakai dari sini. Cuman sehari-hari mah ada air bersih dari. Ya ini juga air bersih. Kalau itu emang budidaya ikan ya Kak? Kan terapi, cuman ikannya airnya kan dingin. Iya. Jadi nggak tahan dia, mati semua. Paling ada Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi kapasitasnya berapa ini Pak kira-kira? Kalau misalkan ada pengunjung? Pas tahun baru itu 1.000 lah. Cuman kendalanya kan gazebo-nya masih sedikit. Iya. Jadi kadang-kadang pas begitu itu paling kita bikin tenda, kan mobil disimpan di bawah, dipakai ada yang khusus lah, yang odong-odong gitu, ada 2 kan. Jadi 10.000 dari jalan raya ke sini ini PP 10.000. Kalau desa mah sementara belum kan, masih ini kadang-kadang kan uangnya balik lagi ke sini. Sementara belum ada pemasukan gitu. Soalnya kan masih banyak yang harus dibangun. Kalau masyarakat sekitar gimana Pak? Kayaknya tempat ini tuh keganggu atau enggak gitu? Alhamdulillah enggak sih, soalnya kita dekat gitu. Warga mendukung, malah enak sih kalau warga dengan adanya wisata pasti jalan kan dibagusin terus ya. Kebetulan kan kami dari tahun kemarin, tahun 2025, memanfaatkan pangan di kambing perah. Berapa ekor Pak emangnya? Semuanya untuk betina 14 ekor, jantan 2 ekor. Ke dalam kan? Iya boleh, lihat kan, cuman nanti parfumnya harus ditambah. Kami ikut pelatihan untuk produksi pakan. Edukasinya dari kulit kopi, karena kan produksi kopi di sini banyak bisa dimanfaatkan, katanya belum berjalan. Apa dijadiin pupuk Ditampung. Belum dijual sih sama kita, belum. cuman yang perlu petani-petani yang lewat sini kadang-kadang perlu pupuk. Silakan aja. jadi masih sistem yang sukarela aja Iya. gitu. Ini baru berjalan 4 bulan sih, dari Desember. Kalau pembibitan mah Januari aja, mulai Januari. Kita kan memanfaatkan anggaran tanah pangan gitu, kami dikasih modal biasa nih sama bangunan. Untuk pemerahan sendiri tuh tiap hari Pak? Tiap pagi dan sore, tiap hari. Itu biasanya dalam sehari dapat berapa liter? Alhamdulillah dari perkembangan 4 liter sekarang sudah 8 liter per hari. Untuk harga susunya Pak per liter? Harga susu bervariasi. Kalau kami menjual sekitar 45 per liter. Itu udah dibuat merek gitu Pak? Belum sempat sih. Jadi belum ada branding. Iya. Kata bahasa Sunda mah pabeja-beja. Mulut ke mulut. Tapi siapa Wisata. tahu nanti pas begitu muncul di medsos datang ke sini konsumen banyak beli susu kambing. Wisata Celaka Tenjo juga menghadirkan berbagai fasilitas yang mendukung kenyamanan pengunjung, seperti area camping ground, musola, toilet umum, serta persewaan ban renang dan alat camping. Di kawasan wisata ini juga terdapat UMKM dan warung-warung binaan masyarakat yang menjadi ruang tumbuh bagi pelaku usaha lokal. Selain wisata Celaka Tenjo, Desa Tenjolaya juga memiliki berbagai destinasi alam yang menjadi daya tarik tersendiri. Hamparan hijau kebun teh menghadirkan pemandangan alam yang sejuk dan menenangkan, sementara kawasan kebun kopi menjadi salah satu potensi unggulan desa dalam bidang perkebunan.
Tidak hanya itu, terdapat pula Curug Cipanji yang menawarkan keindahan air terjun alami dengan suasana yang masih asri. Kalau untuk wisatawan ke Curug udah banyak, kita tidak melarang, silakan. Cuman kalau untuk dipromosikan secara di branding gitu, kami belum berani karena kami berusaha untuk menempuh dulu prosedur, yaitu ingin ada MOU dulu dengan ke pihak kehutanan BKSDA, karena itu kan maksudnya wilayah kehutanan. Bisa promosikan, cuman yang ditakutkan itu konflik dengan masyarakat, kedua pencemaran. Desa Tenjolaya juga kaya akan seni budaya dan tradisi yang masih terus dilestarikan oleh masyarakat hingga saat ini. Berbagai kesenian tradisional menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat desa. Untuk kesenian ini dipertahankan itu seni tradisional Jaipong, Pancasila, yang Bajidor itu dari dulu. Calung. Kita itu orang pelaku seninya di sini. Kalau sanggar-sanggar pun ikutnya di luar. Masyarakat Desa Tenjolaya juga aktif melestarikan berbagai kesenian daerah lainnya seperti kesenian dok-dok atau reog, kesenian degung, kesenian kecapi suling, dan kesenian marawis. Beragam kesenian tersebut tidak hanya menjadi hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi simbol identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu contoh, hajat buruan. Hajat buruan itu kan tradisi buhun dari dulu. Kita tidak bisa menentukan bulan apa, tapi tak kalah masyarakat merasakan sesuatu hal, baru mereka laksanakan itu. Hajat dulu, wetan, sedekah, mata air, gantung. Jadi mereka meyakini kepercayaan mereka itu. Bagusnya kapan? Tapi tiap tahun ada. Selain memiliki potensi wisata dan budaya, Desa Tenjolaya juga memiliki berbagai produk unggulan dari pelaku UMKM lokal yang terus berkembang dan menjadi bagian dari penggerak ekonomi masyarakat. Pendidikan untuk UMKM khas kami ada awal jeruk, kan awalnya dari desa kami itu. Oleh Ciwidey, nggak akan mungkin oleh Tenjolaya semua. Brand image-nya dari dulu udah gitu. Terus yang kedua dari Noga, dari Sistik, dari yang lain-lain ada. Keberadaan UMKM lokal ini menjadi bukti bahwa masyarakat Desa Tenjolaya memiliki kreativitas dan semangat usaha dalam memanfaatkan potensi lokal menjadi produk bernilai ekonomi. Dengan keindahan alam, kekayaan budaya, potensi wisata, serta semangat masyarakat yang kuat dalam membangun desa, Desa Tenjolaya memiliki harapan besar untuk terus berkembang di masa yang akan datang. Yang jadi kendala saya sebagai pengurus desa wisata sini kan merekrut pegawai, karena kan penghasilan masih sedikit, belum bisa memanor. Kan Pertama gitu. SDM, yang kedua cara mensatukan dan merubah mindset masyarakat. Yang ketiga birokrasi dengan masyarakat. Harapan saya dari pengelola semua itu, desa kami itu bisa maju dan terkenal. Intinya sih cita-cita Pak Kades ada masih ada anggaran tahun ini akan menyelesaikan edukasi permainan atau menyelesaikan apa kolam satu lagi. Dan desa kan manfaat sekali kan sih membantu perekonomian lah kalau saya berjuang. Untuk pengembangan kami terus secara pemerintahan kami setiap tahun mengembangkan satu pembangunan. Yang kedua menambah fasilitas, yang ketiga mencari nilai jual di kita untuk dijadikan wisata. Kalau misalkan ada event disuruh ikut, kita minimal tahu lah ya produk Tenjolaya gitu. Melalui kerjasama antara pemerintah desa, BUMDes, masyarakat, dan dukungan dari berbagai pihak, Desa Tenjolaya terus berupaya membangun desa yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Selamat datang kepada para mahasiswa FISIP Unpas ya, Universitas Pasundan Bandung yang pada hari ini berkenan datang ke Desa Tenjolaya yang ketiga kali ya. Dalam rangka mau penelitian desa. Ya mudah-mudahan setelah adik-adik mahasiswa ini melaksanakan penelitian dan sebagainya, jadi ada nanti satu perkembangan yang ditemui atau berbagai perkembangan ditemui yang pada akhirnya bermanfaat untuk Desa Tenjolaya. Ya. Terima kasih atas bantuannya. Silakan sebebas-bebasnya
melihat, meninjau, mencari informasi, bahkan meneliti Bapak untuk kebaikan Desa Tenggolaya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak. Kami juga sih ada yang harus dikerjakan kan, kasih masukan. Ada spot fotonya mana kan gitu.